Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk pada bab yang kedua di semester genap ini, yakni bab tentang membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Jika kalian menggunakan buku yang versi terbaru, silakan buka di halaman 134, dan jika menggunakan versi yang lama, silakan buka di halaman 46. Anak-anak sekalian, berbicara tentang dasar hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Kita akan bahas yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, di mana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah juga sudah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, dan kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari segi pengertian anak-anak sekalian, pengertian secara bahasa, Al-Quran ini adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah kalamullah. Ya, kalamullah itu adalah perkataan Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau berangsur-angsur. Kalau dalam Al-Quran sendiri, kalau dalam mushafnya itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Akan tetapi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Kemudian anak sekalian, Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai hidayah dan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sedangkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang merupakan sumber utama sebagai dasar hukum Islam. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang Islam ingin mendapatkan solusi terbaik, solusinya adalah kita cari di dalam Al-Quran. Sedangkan kandungan, apa sih isi dari Al-Quran itu sendiri? Kandungan dari Al-Quran itu sendiri, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah ini adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Salah satunya dalam Quran surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan di sana Qul huwallahu ahad. Dalam Al-Quran itu meyakinkan bahwa Allah adalah satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah syariah atau ibadah. Petunjuk untuk kita berhubungan dengan Allah. Petunjuk untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk syariat kita.
Dalam syariah atau ibadah itu sendiri ya, yang disebut ada ibadah itu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang ada kaitannya dengan manusia. Satu contoh, kita berbuat baik kepada manusia itu berpahala atau bernilai ibadah. Kemudian hukum ibadah itu sendiri, hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, menjalankan haji, kemudian zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hukum muamalah. Hukum muamalah ini adalah hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum warisan, dan lain sebagainya. Itu lengkap di dalam Al-Quran. Sehingga kita sebagai orang Islam itu sudah seharusnya mengambil cara hidup kita itu, mengambil solusi dalam hidup kita itu dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti. Ya, selain berisi tentang hukum-hukum akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia ini berakhlak dan berperilaku. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendeknya, akhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta, yang biasanya disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Anak-anak sekalian, Al-Quran ini sebagaimana yang Pak Hari sampaikan tadi di awal, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ini lamanya selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Rasulullah menerima wahyu Al-Quran pertama adalah di Gua Hira, yaitu yang tadi Pak Hari sampaikan bahwa Al-Quran pertama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Quran surat Al-Isra, Quran surat Al-Alaq, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi pembelajaran Al-Quran ini anak-anakku, ini ada supaya kita ini kembali lagi. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita butuh solusi dalam hidup kita, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Solusi ketika di Al-Quran itu kurang jelas, sebenarnya semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini dalam Al-Quran sudah jelas, tertera. Akan tetapi dalam Al-Quran ini biasanya penjelasannya adalah secara global, sehingga penjelasannya itu ada rinci, ada di hadis, nanti juga ada di ijtihad. Ijtihad itu adalah ijtihad para ulama. Jadi pendapat-pendapat para ulama seperti itu. Satu contoh anak-anak sekalian, dalam Al-Quran perintah wudhu itu hanya disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi perintah wudhu dalam Al-Quran itu hanya simpel, basuh wajahmu, tanganmu, dan kakimu. Sehingga dalam hadis dijelaskan cara basuh wajah bagaimana, cara basuh tangan bagaimana, kemudian cara basuh kaki bagaimana. Seperti itu. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad itu penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Anak-anak kalian mungkin cukup itu saja pembelajaran pada hari ini. Nanti kita pertemuan kedua akan membahas tentang as-sunnah dan juga ijtihad sebagai dasar hukum Islam yang kedua dan yang ketiga. Apa yang Pak Ari sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.